Kekudusan-Mu nyata di tempat ini. Biarlah kekudusan-Mu menyinari hidup kami dengan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, sejak masa muda kami ditemukan di rumah Tuhan, mengenal kebenaran. Biarlah kebenaran dengan kasih itu yang akan mengubahkan hidup kami, karakter kami semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Ini kami Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar, ajar kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap Army of God Youth. Maka setiap orang yang siap menerima firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dan sorak-sorak yang lebih meriah lagi, come on. Shalom semuanya. Wow, saya menemukan tempat terbaik hari Sabtu adalah di tempat ini. Sebelum duduk, ya seneng ya lihat kanan kiri ada teman saudara-saudari seiman Army of God. Saya pingin Anda lakukan satu hal ya, gak pakai ngomong, tapi lihat temanmu dan bilang begini. Silakan duduk. Tadi gak ada dong yang bukan gini, tapi malah gak ada ya. Jangan kebalik loh ya. Yes. Gak terasa kita sudah di babak yang terakhir seri pengajaran kitab Nehemia. Boleh saya tahu kalau ada jemaat di sini yang mengikuti setiap pengajaran dari yang ibadah di TIN juga, karena saya gak bisa membahas semua pasal-pasalnya. Tapi saya ingat dari minggu pertama bulan Agustus, pasal pertama di TIN adalah tentang doa membangun daya tahan iman. Terus di youth ini setelah doa kita harus melangkah. Dan di minggu ketiga bulan Agustus kemarin di TIN mengalahkan intimidasi. Dan di youth ini mengalahkan tipu muslihat iblis ya. Dan hari ini adalah part ketiga, adalah part terakhir pengajaran kitab Nehemia di pasal yang ke-13. Tadi waktu di TIN saya membahas dari angle bangsa Israelnya, dan di youth ini saya akan bahas dari angle Nehemianya. Jadi beda sekali, saya sangat mendorong untuk kalian bisa dengarkan khotbah tadi di TIN di YouTube ya, di streaming. Di TIN tadi saya mengajarkan tentang berhati-hati terhadap sikap permisif rohani ya. Permisif itu apa? Sikap membolehkan apa saja ya. Open minded secara spiritual, memperbolehkan dan toleransi yang tidak ada batasnya. Apa-apa boleh, apa-apa gak apa-apa lah harusnya ya. Nah itu permisif. Saya bahas dan saya kupas tadi di ibadah TIN. Kalau di ibadah youth yang sekarang ini, saya akan mengajarkan tentang tough love. Yeah, gitu ya. Tough love in action. Jadi salah satu wujud daripada tough love ini adalah action. Jadi setelah ada tough love pasti ada actionnya. Jadi judulnya tough love in action. Kembali ya, tadi saya bertanya, jemaat yang mengikuti setiap pengajaran kitab Nehemia ini dan mengejar ketinggalan yang kalau tidak hadir di TIN gitu ya, yang menonton dan mengikutinya boleh lambaikan tangan. Wah, berikan tepuk tangan buat teman-teman ini ya. Dan saya menghimbau supaya Anda juga bisa dengarkan. Saya bahas pasal 1, 2, 4, 6 dan ini 13. Dengarkan semuanya, memperlengkapi dan mengajarkan untuk kita bisa menjadi leader. Orang yang punya influence, orang yang berpengaruh, orang yang juga kuat berjalan di dalam imannya. Nehemia ini sangat menginspirasi, terutama anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang Tuhan akan pakai membawa pengaruh yang luas kepada orang-orang di sekeliling. Kalau kamu percaya katakan amin dong. Amin ya. Ini pasal yang ke-13 seperti yang sudah di preview di sosial media juga. Meminta Anda membaca sebelum datang ke ibadah ini. Supaya Anda bisa mengerti keseluruhan ceritanya. Oke, kita lihat dari ayat 1 sampai total ada 31 ayat ya. Saya akan sedikit melompat-lompat, jadi kalian bisa siapkan catatan supaya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, mengikutinya dengan baik.
Karena ini dibahas dari angle Nehemianya. Bagaimana Nehemia meresponi apa yang terjadi. Apa yang terjadi dibahas tadi di tin gitu ya. Kita lihat sama-sama judul perikop itu adalah kesetiaan Nehemia kepada hukum. Ya, saya memberikan background ceritanya. Di mana bangsa Israel dipimpin oleh Nehemia membangun tembok Yerusalem. Yang 100 tahun hidup tanpa tembok. Jadi ada masalah yang tergeletak 100 tahun. Nehemia datang dengan prayerfully. Dia berdoa 4 bulan. Dan kemudian 52 hari selesailah pembangunan tembok itu. Dan waktu dia mengambil cuti setelah tembok selesai diresmikan gitu ya. Dia mengambil cuti, dia kembali ke bangsa Babel. Dia kembali ketemu Raja Artasasta. Dia ada di sana gak tahu berapa lama ya. Kemudian dia balik lagi ke Yerusalem. Waktu dia balik ke Yerusalem, dia kaget. Kok begini ya, kok begini. Terjadi beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Waktu Nehemia ambil cuti kembali sebagai juru minum, ya, bangsa Israel itu dalam keadaan mengalami kebangunan rohani, oke? Mereka mengalami kebangunan rohani di pasal yang ke-12. Jadi kalau kita lihat di pasal ke-10, dengan bantuan juga dari Imam Ezra, bangsa itu mengakui dosa mereka, menyelenggarakan kembali ibadah, dan mereka bertobat dari jalannya yang salah. Jadi revival happen. But my friend, revival itu diuji jangka panjang. Diuji apakah itu bertahan dan sungguh teruji. Setelah pasal 10 mereka menyesal, pasal 2 mereka bersukaria, mereka bersukacita meresmikan tembok yang sudah dibangun itu. Nah, kita berharap ya, seandainya klimaks daripada Nehemia ini di pasal ke-12, everyone happy gitu ya. Kayak kalau kita nonton serial gitu, ya, serial romantis gitu. Kalau dari episode 1 ke 3, PDKT ya, episode ke-4 ke-5 sudah ada sinyal. Episode yang ke-6, 7, 8, mereka jadian. Wah, kita tuh udah pengen, udah deh selesainya di sana aja gitu ya. Karena kita tahu kan grafisnya drama romantis gitu, pasti nanti ada ributnya, ada kesalahpahamannya, ada sesuatu yang mereka lihat terus dia menghilang gitu ya. Aduh, drama yang kayak gitu tuh kadang membuat kita tuh kenapa sih nggak selesai di episode 8 aja? Ya, endingnya di situ aja. Dengan begitu juga kita berharap seandainya kitab Nehemia ini berhenti di pasal 12 aja. Di perayaan, di sorak-sorai, di sukarianya. Kenyataan tidak seindah itu. Ya, kenyataan tidak seindah itu karena waktu Nehemia balik, nggak seperti keadaan waktu dia cuti. Nggak seperti keadaan waktu dia pulang ke Babel ketemu Raja Artasasta. Mereka dalam keadaan kebangunan rohani. Dia pulang, dia menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena sikap permisif rohani. Permisif. Yang kayak it's okay lah. Harusnya nggak apa-apalah kayak begitu. Permisif yang terjadi itu apa? Langsung saya preview aja. Karena saya mau membahas sikapnya Nehemia ini ya. Preview yang pertama ini, dia pulang, dia lihat Imam Eliashib ini, imam loh. Imam itu berarti mengerti hukum dan perintah Tuhan, hukum-hukum orang Israel. Di mana cuman imam yang boleh ada di rumah Tuhan. Ya, tapi waktu Nehemia pulang, dia menemukan Tobia dapat bilik, dapat kamar di pelataran bait Allah. Di pelataran rumah Tuhan. Apa-apaan ini? Waktu dia melihatnya dia kaget sekali. Karena Tobia ini selain daripada dia bukan orang Israel, dia orang Amon saudara. Dan di awal-awal waktu pembacaan kitab Musa ini dikatakan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya.
Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Ternyata dari zaman kitab ulangan. Orang Amon dan orang Moab ini selalu menghalang-halangi orang Israel. Dan di kitab Nehemia ini kita tahu Tobia ini bukan orang baik. Dia menakut-nakuti, mengintimidasi Nehemia. Dan dia menghalangi pekerjaan Tuhan. Dia menghalangi proses pembangunan tembok Yerusalem. Jadi jelas banyak sekali alasan harusnya tidak ada sikap permisif dan tidak boleh mengizinkan dia untuk punya bilik. Tapi Eliasib kasih dia bilik di rumah Tuhan. Itu case pertama yang Nehemia temukan. Sebuah permisif kerohanian yang diizinkan. Waktu Nehemia pulang kemudian dia temukan lagi yang kedua. Harusnya bilik itu yang ditempatin Tobia ini ya. Yang ditempatin Tobia ini harusnya bilik itu untuk tempat penyimpanan persembahan. Anggur ya. Apa yang bangsa Israel bawa sesuai dengan hukum Tuhan. Mereka membawa perpuluhan mereka. Mereka memberikan kepada orang Lewi. Dan orang Lewi itu hidup dari apa yang dibawa oleh bangsa ini. Tapi mereka gak melakukannya. Orang biliknya udah ditempatin sama Tobia. Sehingga ditemukanlah orang Lewi ini kembali kepada ladang dan mereka bekerja. Padahal itu bukan tugas mereka. Tugas mereka itu adalah melayani di rumah Tuhan. Sampai Nehemia itu mengatakan, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Tidak ada pelayanan di dalamnya. Permisif secara prioritas. Kemudian apalagi yang ditemukan? Berikutnya, Nehemia menemukan di pasar waktu hari Sabat terjadi jual beli. Padahal Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Kamu boleh bekerja. Mereka jual beli. Salahnya bukan dijual beli saudara. Jual beli gak apa-apa. Tapi keinginan untuk menghasilkan uang lebih besar daripada keinginan untuk memuliakan Allah di rumah Tuhan. Salahnya di sana. Permisif secara prioritas. Mereka lebih menginginkan untuk menjual barangnya. Mereka lebih menginginkan untuk membelanjakan uangnya. Sehingga Nehemia menemukan pada hari Sabat terjadilah jual beli dan pasar begitu sibuk. Harusnya tidak ada aktivitas dan kegiatan seperti itu di hari Sabat. Harusnya orang-orang menguduskan hari Sabat dan datang ke rumah Tuhan memuliakan Tuhan. Itu hal yang ketiga yang Nehemia temukan. Hal yang keempat lagi yang Nehemia temukan. Keseluruhan ini ada di pasal 13 ya. Kemudian ditemukan lagi orang-orang Israel menikah dengan wanita Asdod, wanita Amon, wanita Moab, wanita-wanita bangsa asing. Sehingga anak mereka tidak bisa lagi berbahasa Yahudi, tapi justru anak mereka berbahasa Asdod. Nehemia mengatakan, kejahatan apa yang kamu lakukan? Sampai apa yang Tuhan katakan jangan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mengadopsi budaya orang asing ini. Dan juga masuklah penyembahan berhala. Kita lihat ya, pergeseran yang terjadi begitu dahsyatnya. Karena sebuah sikap permisif. Pertama-tama karena pergaulan yang salah. Eliasib bergaul dengan Tobia. Sungkan, kasih ruang, kasih bilik. Ya, dari pergaulan yang salah. Prioritas menjadi salah. Pelayanan di rumah Tuhan menjadi gak ada. Rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Pattern ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita loh. Sangat relevan sekali urutan kejadian ini ya. Dari yang Tobia dikasih tempat, sampai rumah Tuhan dibiarkan, sampai hari Sabat tidak dikuduskan, sampai menikah dengan wanita asing. Apa yang relevan dengan kita hari-hari ini? Kalau kita begitu permisif ibaratnya, kita itu permisif dengan pergaulan, gak apa-apalah. Bergaul dengan kita tahu orang yang mencemari kerohanian kita. Kita mengatakan gak apa-apalah, orangnya baik kok. Tapi lama-lama kerohanian kita dicemari. Prioritas kita jadi salah-salah. Yang pelayanan akhirnya lebih sibuk hangout ya. Merasa waktunya
Saya udah berorganisasi buat yang kampus dan kuliah. Nanti yang menikah dan bekerja. Jangan sampai permisif secara prioritas terjadi dalam kehidupanmu. Anda mengatakan nanti aja deh saya kali ini enggak pelayanan dulu. Padahal setiap orang percaya dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Karena ini ada tubuh Kristus. Karena ini matters. Ini adalah mempelai Kristus. Karena ini adalah cintanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan cinta sama gerejanya, masa kita gak cinta? Dengarkan khotbah saya tentang gereja juga ya. Supaya kita mengerti. Gereja ini bukan cuma sekedar tempat ibadah. Tapi ini cintanya Tuhan Yesus. Ini mempelainya Kristus. Apa yang penting buat Tuhan Yesus, apakah penting buat kita? Kemudian pattern yang berikutnya. Orang yang kalau tidak lagi memprioritaskan komitmen di dalam pelayanan, melayani rumah Tuhan. Orang itu lama-lama gak ke gereja. Orang yang hilang di pelayanan, orang itu juga akan hilang tidak beribadah lagi. Orang yang hilang gak ke gereja, lama-lama orang itu akan meninggalkan Tuhan. You see that pattern dari pergaulan yang salah? Tidak mau memberikan waktu kepada Tuhan. Gak mau ke gereja lagi, lama-lama meninggalkan Tuhan. Mundur, kering, dan mati secara rohani. Nehemia menanggapi setiap case yang terjadi ini. Nehemia melihat apa yang terjadi, dia gak kayak begini loh. Kan dia yang membawa reformasi ya. Dia membangun kembali temboknya. Kemudian dia melihat kebangunan rohani terjadi. Kemudian dia meresmikannya dengan sorak-sorai. Saudara, coba bayangkan ya jadi Nehemia ya. Baru aja cuti bentar, balik-balik. Loh, kok jadi begini? Apakah dicatat di sini Nehemia ngamuk? Kemudian ya sudah memang percuma bangsa ini. Bebal, kemudian dia for good, dia tinggalkan, dia kembali ke biarin aja lah, sudahlah. Enggak begitu. Nehemia is the book of leadership. Dan dia juga adalah a man of action. Dia melihat kayak begitu, dia gak marah, kemudian breakdown, dan dia tinggalkan. Gak mau peduli lagi. Dia punya alasan loh. He has all the reason, dan dia bisa loh kalau mau putus asa dan give up sama. Kalau mau dia bilang bangsa ini bebal banget ya. Baru aja bertobat kumat lagi. Baru aja dikasih tahu. Kok bisa loh Tobia yang menghalang-halang ini. Dia punya segala alasan untuk ilfil. Dia punya segala alasan untuk gak mau urusin lagi. Capek, lelah, down, putus asa. Dia punya segala alasan. Tapi tidak ditinggalkan begitu saja. Dia menghadapinya dengan tough love. Cinta yang kuat. Cinta yang tegas. Ya, tough love. That is tough love. Coba tampilkan. Tough love adalah menunjukkan kasih sayang dengan ketegasan. That is tough love. Saya ingin youth, anak muda, kasih sayang yang Anda tunjukkan itu perlu ada ketegasan di dalamnya. Saya ingin Anda belajar di poin ini. Kasih sayang itu lemah lembut, iya. Tapi Anda bayangkan, kalau Anda melihat orang yang Anda sayang, on the way dia lagi pegang segelas minuman yang di dalamnya ada racun. Anda tahu itu ada racun, ya. Anda jaraknya kira-kira 2 meter lah ya, bisa Anda capai gitu loh. Dan dia sudah mau meminumnya. Reaksi Anda gak mungkin, satu, kamu gak mungkin duduk diam dan tersenyum. Itu sudah pasti gak mungkin. Duduk diam tersenyum gak mungkin. Atau yang kedua, Anda sudah melihat dia mengangkat gelasnya. Anda gak mungkin duduk dengan kaki yang bersila. Terus kamu bilang begini, jangan diminum, ada racun. Ya. Kemungkinan Anda akan teriak dan saya sangat yakin refleksi badan Anda akan berdiri kalau itu adalah suami saya, itu adalah istri saya, itu adalah papa, mama, saudara saya, sahabat saya, orang yang penting buat saya. Saya gak mungkin cuma teriak sih, saya akan bilang, woi langsung saya tepis. Benar? Saya akan tepis cangkir itu mau pecah-pecah silakanlah. Yang penting suami saya gak minum racun itu. Yang penting orang yang saya sayang itu jangan sampai
itu gelas kena sama bibirnya, kita akan melakukannya. Dan waktu itu kelihatan kasar gak? Cangkir loh ditepis. Piang gitu. Itu racun. Kelihatan kasar gak? Kelihatan. Kelihatan lembut gak? Enggak. That is tough love. Karena tujuannya tough love adalah memberitahu orang yang kita kasihi bahwa apa yang dilakukan itu adalah damaging. Apa yang dia lakukan itu adalah merusak dirinya. Dan kita membantu dan kita mencegah untuk itu terjadi. Tough love. Tapi gak cuman tough love aja. Harus ada actionnya. Itulah yang Nehemia lakukan. Coba kita lihat apa yang Nehemia lakukan ya. Nehemia waktu datang ke Yerusalem, dia mengetahui berbagai kejahatan itu, ya. Dia lihat 4 case yang tadi saya sebut. Dia lihat Eliasib, dia lihat persembahan tidak dibawa, dia lihat hari Sabat tidak lagi dikuduskan, dia lihat orang-orang menikah dengan wanita asing. Yang pertama, a tough love itu harus berani mengidentifikasi masalah. Oke? Berani mengidentifikasi masalah. Kadang orang itu suka menyangkal dan mengatakan, semua baik-baik aja kok, gak ada masalah. Padahal ada. Anak muda, nanti kalau Anda dalam sebuah hubungan, apakah itu dalam pacaran untuk menikah dan nantinya menikah dan juga ya nanti kalian kan jadi orang tua, ya. Dalam sebuah hubungan pasti ada konflik, pasti ada masalah. Jangan gampangkan masalah. Jangan menganggap, harusnya nggak apa-apa, baik-baik saja kok. A tough love in action adalah orang yang berani mengidentifikasikan masalah. Nehemia waktu melihat fakta lapangan, dia membandingkan dengan firman Tuhan. Dan dia lihat ini menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dia mengatakan kepada Eliasib, ini jahat. Apa yang kau lakukan ini jahat. Padahal dia bukan imam, artinya dia bukan hamba Tuhan. Dia ini gubernur. Makanya sebelum ini di pasal yang ke-6, dia diundang untuk masuk ke rumah Tuhan. Dia bilang, orang seperti apa aku berani masuk ke rumah Tuhan. Dia gak boleh masuk gitu loh. Karena dia bukan imam, dia bukan hamba Tuhan. Dan dia marah sama Eliasib, perbuatan jahat apa yang kamu lakukan. Harusnya hamba Tuhan yang lebih mengerti ya peraturan-peraturan ini ya. Tapi dia mengidentifikasikan masalah. Karena kenapa? Gak ada orang yang mengidentifikasikan masalah. Selama dia cuti, Tobia udah tinggal di sana. Tobia sudah punya bilik dan sudah punya perabot kalau Anda baca gitu ya. Tapi kok gak ada yang marah? Kenapa gak ada yang kasih tahu? Karena tidak ada orang yang berani mengangkat masalah ini ke permukaan. Kalau Anda adalah orang yang tahu kebenaran, ada masalah itu jangan dikubur-kubur. Tapi jangan cari masalah juga. Jangan cari masalah seperti orang yang suka kritik gitu loh. Tapi benar-benar masalah yang menyimpang dari kebenaran itu jangan disembunyikan. Harus dimunculkan. Action for action is the key for tough love. Seperti Anda tahu ya, Anda tahu teman Anda adalah dari pola-polanya kamu mulai melihat kalau teman kamu itu selfish. Atau ada pola-pola teman kamu ini suka belanja lebih besar pasak daripada tiang. Merugikan kamu enggak? Enggak, tapi itu kan merugikan dia. Dunia itu semakin individualis. Kita bukan kepoin urusan orang, kita bukan kepoin kehidupan orang. Tapi kalau kita melihat ini, we need to give our friend some tough love. Saya nggak kanan kirinya, tough love man. Atau kita lihat teman kita itu nggak berpendirian, ya. Dia nggak bisa mengambil keputusan. Bisakah Anda menjadi sahabat yang address and discover the problem, gitu loh. Kasian kan? Your friends deserve to know loh. Teman kamu ini harusnya tahu. Dia akan terus punya karakter seperti itu
Orang pelit itu gak tahu kalau dia tuh pelit, dia pikir dia tuh hemat. Kecuali ada orang yang benar-benar tough love itu honest and direct. Dilakukan dengan kasih of course, gitu ya. Kalau mau bilang teman kita pelit itu ya jangan di depan publik. Pelit kayak garam, asin, minta ampun gitu ya. Kita tuh kalau mau kasih tahu dengan kasih. Tapi angkatlah ke permukaan. Jangan saking individualis, dunia itu semakin dingin. Kita merasa ya sudahlah, itu urusan dia lah, udahlah. Dia tuh emang kayak begitu. Itu namanya permisif. Nehemia gak kayak gitu loh. Nehemia setelah melihat ada 4 case yang menyimpang, dia langsung bertindak. Dia langsung mengangkat ke permukaan. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia. Setelah dia menemukan discover the problem, mengidentifikasikan masalah, dia berani terus terang jujur. Dia berani terus terang dan jujur. Seperti tadi saya katakan, tough love itu honest and straightforward. Ketika melihat dosa, ajaran palsu yang merugikan umat Tuhan. Kalau kita nggak marah itu salah. Kalau kita diam itu heran. Itu namanya sikap permisif. Dan itu menjadi tidak seperti Yesus. Reaksinya Nehemia apa? Tadi saya setelah saya berkhotbah di TIN, saya turun dari backstage sini ya. Saya turun itu saya sambil kayak mau ngakak, saya mau cerita gitu sama teman-teman yang ada di belakang. Cuman gak sempet ya karena saking sibuknya. Saya mau ketawa. Karena kenapa? Setelah ini saya akan bahas reaksi Nehemia terhadap Tobia yang dapat bilik di pelataran Allah. Tahu gak Nehemia ngapain? Ya, saya bacakan 4 hal yang Nehemia lakukan terhadap 4 case yang terjadi. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-8. Aku menjadi sangat kesal, lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. I imagine Tobia pulang-pulang perabotnya di luar semua. I really wonder his expression. Kenapa di luar semua? Dia lempar semua keluar bilik itu. Kita berhenti di sana. This next one, ayat yang ke-11. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Dia counter mereka. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-17. Yang hari Sabat ya. Aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Dia langsung straightforward. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Gak dibungkus-bungkus, gak di tone down. Ya. Kemudian yang keempat, waktu dia melihat mereka menikah dengan wanita asing. Ayat yang ke-25. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka. Dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Dipukul, dicabut rambutnya, dijambak. Ada orang tuh bilang begini, Nehemia kok leader yang gak lemah lembut ya. Kok dia gak penuh dengan kasih ya. Kok dia kasar ya. Saudara. Kalau sampai kita lihat umat Tuhan disesatkan. Dan kita gak marah. Itu yang heran kok bisa ya. Suatu kita lihat nama Tuhan dipakai sembarangan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Nah itu yang heran. Itu yang heran. Pernah baca perikop di mana Tuhan Yesus marah? Membolak-balikkan meja karena mereka itu berdagang di depan bait Allah. Saudara. Kemarahan itu bukan karena melampiaskan emosi diri sendiri. Tapi karena kemuliaan Tuhan itu standarnya itu diturunkan. Alasannya itu adalah karena nama Tuhan, bukan karena agenda sendiri. Nehemia berani terus terang dan jujur, honest dan direct. Berapa kali diulangi, aku menjadi sangat kesal, aku menyesal, aku menyesali penguasa-penguasa, aku menyesali para pemuka-pemuka, aku menyesali mereka. Dan dia sangat terus terang, sering sekali kebenaran itu harus diungkapkan secara langsung. Terus terang, tanpa ada ruang
untuk kebingungan atau salah tafsir. Untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar dari sebuah kebohongan yang terjadi. Yesus peduli gak? Peduli. Yesus penuh kasih gak? Penuh kasih. Terhadap setiap orang yang dia temui, terhadap setiap orang yang dia ajak bicara. Tuhan mengasihi mereka. Tapi Tuhan juga ingin mereka memahami kebenaran. Sewaktu orang-orang ini jalannya menuju kehancuran hidup. Membahayakan kekekalan. Tuhan Yesus harus menunjukkan tough love. Jenis kasih yang biasanya menyakitkan namun kuat. Saudara, kalau marah jangan bilang it's okay. Kalau marah ya marah. Jangan sungkan untuk marah. I'm teaching you this. Kalau memang marah itu alasannya kuat. Kalau memang marah itu alasannya berlandaskan orang ini dalam menuju bahaya. Apalagi membahayakan kekekalan. Jangan bilang it's okay. No, it's not okay. When it is not okay, say it is not okay. Suatu kita tahu teman kelompok sel kita main-main dengan hidupnya, punya kelemahan, kecenderungan di area yang salah. Apakah dia punya kecenderungan di dalam rasa curiosity-nya gitu ya. Semua curiosity-nya itu disampaikan. Pengen taunya semua dicoba gitu. Akhirnya waktu kita warn, kita kasih peringatan, kemudian benar-benar kejadian, sudah dikasih peringatan, kejadian gitu. Kemudian dia datang bilang, sorry ya, terus Anda katakan, it's okay. No, it's not okay. It's not okay. Kalau marah, jangan dibungkus. Jangan di tone down. Nehemia waktu marah kepada Eliashib, masalah yang kayak gini ya, apalagi anak muda. Janganlah kamu timbang-timbang soal kalah hawa atau menang hawa. Gak ada. Salah dan benar itu adalah iya dan tidak. Salah dan benar itu adalah hitam dan putih. Selebihnya abu-abu itu datangnya dari jahat. Jadi kalau kamu semua timbang-timbang berdasarkan hawa. Aduh, masa sih aku kalah hawa, aku tuh kurang dominan. Kalau kamu berdasarkan sungkan, engkau mengizinkan kejahatan untuk ngintip di depan pintu. Sudah ada celah untuk area abu-abu. Nehemia gak pikirkan hawa. Dia menegur seorang imam yang adalah hamba Tuhan di ranah pelayanan. Dia mengatakan kejahatan apa yang kamu lakukan. Sangat tidak lumrah dan tidak biasa untuk orang yang bukan imam menegur seorang imam itu jahat. Nehemia itu gak bilang, kreatif sekali kamu membuat ruangan yang baru menjadi sebuah bilik. He did not say that. He said this is evil. What kind of evil have you done? Dan dia katakan itu kepada imam, straightforward. Kalau orang salah, jangan dikemas ulang bahasamu, salah ya salah. Ya, salah ya salah. Enggak di tone down. Bukankah tujuan dari cinta yang kuat, tough love ini adalah membantu orang lain. Melihat kerugian yang mereka timbulkan dan mengubah perilakunya. Itulah yang dilakukan Nehemia. Dia gak berpikir bagaimana untuk bersikap sopan. Dia gak pikir lagi. Dan dia gak berpikir lagi apa kata orang tentangnya. Orang bisa punya opini bahwa kasar sekali. Lempar perabotannya Tobia. Menjambak rambutnya orang. Memukul. Dan dia di hari Sabat ini ya dia bilang apa lagi. Waktu dia sudah melarang dan pintu gerbang dijaga supaya orang Tirus, orang dari kota lain tidak membawa dagangan kan. Tetap mereka jualan. Anda tahu Nehemia bilang apa waktu itu? Juga, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Dia nanya, kan udah dia larang nih ya. Mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. I will lay hand on you. Bukan kukenakan itu kayak, bro, bukan ya. Kukenakan itu kayak, ya. Lay hand on you. Akan kukenakan. It's like this for you.
Tough love man. Tough love. Nehemia lakukan itu dan dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu artinya apa? Perbuatan setia. Wow. Dari permukaannya kelihatannya kasar ya. Tapi ini adalah perbuatan setia daripada Nehemia. Yang orang katakan tidak pengasih dan kasar. Tapi apa yang dia lakukan di sini saya percaya dia menjadi sahabatnya Tuhan. Yang dia bela adalah perkara Tuhan. Tuhan memang gak perlu dibela sih. Tapi kalau waktu itu dia adalah leader. Waktu Anda adalah perwakilan kerajaan surga di kampus. Waktu Anda adalah satu-satunya orang percaya di keluarga. Waktu engkau hang out sama teman-temanmu yang belum kenal Tuhan. Dan kemudian orang-orang dikit-dikit memakai kata Tuhan di dalam setiap ekspresinya. Waktu dia mau jatuh, waktu dia mengalami kesakitan. Kemudian suka OMG dengan kalimat lengkapnya. Menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Bisakah Anda be honest and straightforward? Tapi of course. Paulus mengatakan di Efesus 4 ayat 15. Kita lihat sama-sama ya. Efesus 4 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih. Mari kita ucapkan sama-sama kebenaran di dalam kasih. Katakan kebenaran di dalam kasih. Artinya kebenaran itu ditegakkan di dalam kasih. Sampaikan. Tapi ada satu lagi ya. Ada satu lagi Matius 18 ayat 15. 18 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegur. Jadi orang jangan main aman ya. Nanti Anda jadi parent, Anda jadi papa, jadi mama satu hari. Anak jangan dimanja. Kalau salah harus ditegur. Harus dengan tegas. Ya, harus dengan tegas. Kita lihat sendiri ya di Matius 23 di mana waktu Tuhan Yesus camkan orang Farisi, oke? Kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-23. Ya benar. Bunyinya seperti ini. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Ayat yang ke-13 saya mulai ya. Kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu kerajaan surga. Oke. Lanjut lagi 14, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik sebab kamu menelan. Sewaktu Tuhan Yesus menegur dengan straightforward. Celakalah kamu hai orang munafik. Nggak mengatakan begini, celakalah kamu orang yang mengerti firman Tuhan. Tapi kamu kurang melaksanakannya, mungkin kamu lupa. Gak kayak gitu. Kalau mau tegur orang, tegurlah dengan tegas. Saya kasih tips ya. Saya kasih tips juga supaya segala sesuatu itu adalah kebiasaan. Ya, saya melihat ada satu kata yang sering sekali kita pakai yang membuat kalimat kita itu sebenarnya iya apa enggak. Sadar apa enggak sadar. Kita tuh suka pakai kata mungkin. Ya Pak ya. Ngomong apa itu? Mungkin. Mau kasih pendapat? Mungkin. Lu mau orang dengerin apa enggak? Enggak sadar tapi sering dipakai. Sedangkan menyampaikan sesuatu yang bukan teguran aja kita enggak berani tegas. Apalagi menegur. Jangan-jangan kamu marah, orang enggak tahu kamu marah. Jangan-jangan waktu kamu menegur orang pikir kamu lagi memuji. Lah ya. Ya gimana konsepnya? Kebalik banget. Berani menegur, jangan sungkan. Yesus peduli, tapi Yesus juga mau mereka mengerti kebenaran di dalam kasih. Yang ketiga,
tough love in action yang Nehemia lakukan. Berani mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab. Setelah dia mengidentifikasikan masalah, dia berani menyampaikan dengan terus terang. Kemudian dia berani mengambil tindakan. Ya, karena setelah dia menyesal, kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Saya lanjutkan ya, 4 case ini ya. Ternyata setelah Tobia lempar barang Tobia keluar daripada bait Allah, dia gak kembali ke rumahnya terus baca koran. Ya pokoknya marahnya udah selesai ya, pokoknya lu tahu gua marah aja udahlah beres gitu loh. Enggak. Dia melakukan mengambil tindakan yang tegas. Dia sudah marah, dia menyampaikan, tapi dia menawarkan solusi juga yang bertanggung jawab. That is tough love. Ya, jadi kita lihat setelah dia lempar semua perabot itu, ayat yang ke-9. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Dikembalikan ke fungsi semula. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dia menyesali para penguasa itu, apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-13. Sebagai pengawas-pengawas, 12 dan 13. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, ku angkat imam Salemnya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi dan Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu hari Sabat, apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-19. Kusuruh tutup pintu-pintu yang kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan orang-orang menjaga pintu gerbang. Sudah dijaga, orang datang lagi. Dia tanya, ngapain kamu bermalam di tembok? Ya, seperti yang tadi saya bacakan. Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Dia follow up atas tindakannya dia. Jadi bukan dia cuma punya sistem, dia menguji sistemnya berhasil apa enggak. Dan dia pastikan itu berhasil. Kemudian yang terakhir, apa yang dia lakukan? Setelah dia jambak, dia tinggal orangnya. Setelah dia marah selesai, dipukul mereka. Selesai? Enggak. Dia enggak selesai sampai di situ. Kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lakimu ke lelaki mereka. Atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu dan untuk dirimu sendiri. Dan dia mengajari mereka. Dia katakan, kenapa kamu ini jangan punya hubungan yang tidak seiman? Kenapa? Bukan masalah sesimpel anakmu tidak mengerti bahasa Yahudi dan mengerti bahasa. Bukan yang dipertahankan bahasa. Tapi nilai kebenaran mulai dikompromi. Sekali orang punya hubungan dengan orang yang tidak seiman. Tragedi Salomo terjadi dan dia katakan demikian. Dia bilang, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam ini? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Raja yang seberhikmat Salomo, pinter, punya hikmat. Sebelum tidak ada seperti dia, sesudah tidak ada seperti dia. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Kalau Salomo bisa jatuh, apa jaminanmu saudara? Salomo menjadi pelajaran dan tragedi yang terjadi dalam kehidupannya sewaktu dia memperistri orang-orang asing. Dia ikut cara penyembahan orang-orang asing itu. Dan dia berubah setia kepada Tuhan karena dia mulai mengikuti cara istrinya menyembah Allah-Allah lain yaitu berhala-berhala itu. Nehemia mengkonfrontasinya dan dia suruh mereka bersumpah untuk tidak memperanak dan tidak selesai sampai sana. Tidak selesai sampai sana. Apa yang dia lakukan? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sambalat. Sambalat ini orang Horoni. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Wah, orang ini bukan cuma ngomong aja tapi bertindak. Dia usir. Karena kenapa?
Kalau tidak diusir, berarti sewaktu imam ini meninggal, keturunannya yang akan menjabat menjadi imam. Apa jadinya? Semua menjadi kompromi dan dicemari. Orang yang bukan Lewi menjabat menjadi imam. Hal itu tidak boleh terjadi. Sehingga Nehemia mengusir seorang anak dari anak-anak Yoyada, imam besar itu. Saudara, waktu kita mengkonfrontasi ya, siapapun yang berdosa, kita perlu memeriksa motivasi kita. Karena dari tadi saya ajarkan tough love ya. Jangan sungkan kalau menegur. Kalau marah ya marah. Jangan bilang it's okay, it's not okay. Tapi lakukan dengan bertanggung jawab ya. Jangan setelah ini wah semuanya juara marah. Gak ada sungkan marah. Langsung setelah ini pemberesan di luar langsung disamperin. Iya sih gue udah tahan-tahan sih. Untung tadi khotbah sekarang gue mau marah sama lu. Kita perlu memeriksa, memastikan bahwa motif kita ini murni di hadapan Allah. Terkadang memang membutuhkan pendekatan yang lembut ya dan lebih efektif. Tapi kita sering keliru dan kita berpikir oh kelembutan aja supaya kita kelihatan bersikap lebih baik, supaya kita jangan sampai diomongin orang, kita pikirkan apa kata orang. Yesus bersikap lembut ketika ia menyatakan kesalahan orang-orang yang ada dengan perumpamaan, ya, dengan sikap yang lembut. Tapi waktu Paulus dipenuhi dengan roh ketika dia mengatakan kepada Elimas si tukang sihir itu ya, bahwa dia penuh dengan segala tipu daya dan penipuan, menyebut dia anak iblis. Bayangkan. Paulus itu langsung terus terang dan bilang, "Hei, anak iblis, kayak anak setan lu gitu ya. Jangan ya." Anak iblis dan musuh segala kebenaran dan membutakannya. Terkadang dosa itu menuntut konfrontasi yang kuat dan langsung. Inilah yang kita bisa sama-sama pelajari dari apa yang Nehemia lakukan di dalam case-case yang terjadi sewaktu dia kembali. Luar biasanya dia gak putus asa, dia gak meninggalkan bangsa Israel seperti itu aja. Dia dengan tough love, catat baik-baik. Yang pertama, dia berani mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, dia berani terus terang dan jujur. Yang ketiga, dia berani mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab. Dia tidak mengambil tindakan tegas melawan sikap permisif demi dirinya sendiri. Tapi dia melakukannya demi Tuhan. Saudara, kalau Anda hidup dengan kesadaran bahwa ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Dan Anda menyadari kecemaran-kecemaran yang terjadi di sekeliling Anda. Maka Anda pun akan merasa bertanggung jawab kepadanya. Maka kita akan berani berdiri sendiri walaupun kita sendiri. Walaupun sekeliling itu semua sudah disemari. Tapi kalau Anda sadari ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Anda pasti punya berani untuk berdiri sendiri. Dan Anda pasti akan menunjukkan tough love. Amin. Yang belajar sesuatu hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan ini seluruh hidup. Thank you sudah bantu saya. Ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Naikkan kuncinya ya. Mari kita sama-sama bawa hati kita untuk dimurnikan sekali lagi. Seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduan, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus.
praktekkan ya. Saya akan direct and honest. Tolong cari kunci yang tepat ya. Sementara bilang sama kanan kirinya, tough love, tough love. Kita nyanyikan dari awal ya lagu ini ya. Ya, udah temukan kuncinya? Nyanyikan dari awal yuk. Kau penjunan hidupku. Thank you. Hatiku serahkan sepenuhnya. Amin. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Mari kita masuk dalam kasih-Nya, kasih dalam kuasa firman-Nya. Haleluya. Hiranaya shikiranana. Hiranaya shikanamaya ramayana. Shakaranaya rananaya mara. Hiranaya shikirananaya ramana. Oranaya shikirananaya shikanamaya tatarana. Hiranaya rananana. Shikiranaya shikanaya ranaya maramo. Hiranaya shikanamaya tatarana. Oranaya shikiranaya rananana. Hiranaya Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, berbicara dari dua angle. Kalau Anda adalah orang yang pernah didisiplin dengan tough love ini, dan sampai sekarang engkau masih belum mengerti tujuan itu adalah untuk menjagamu supaya engkau tidak terus jalan di jalan yang merusak hidupmu. Hari ini engkau mengerti. Engkau mau selami tough love itu. Engkau mau embrace tough love itu. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hidupmu akan mengalami terobosan dan perubahan karakter pasti akan terjadi. Angle yang kedua, kalau kamu adalah orang yang sudah mengidentifikasikan masalah, tapi bawaannya tuh sungkan terus. Kamu gak berani menyuarakannya. Kamu sungkan. Dan kalau marah itu, kamu selalu peduli sama apa kata orang. Padahal ada action tough love yang kamu perlu lakukan untuk masalah yang ada, yang harus dimunculkan di permukaan. Dari dua angle ini, kalau kamu adalah orangnya, boleh kamu angkat tangan di mana kamu berada. Biar firman Tuhan yang akan mengubahkanmu. Biar firman Tuhan yang akan memampukanmu
untuk melakukan tough love in action. Orang yang mengangkat tangan yang kau boleh maju ke depan. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Angkat kedua tanganmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, Kau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Kita minta tuntunan Roh Kudus, tuntunan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, Kau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunan-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, Kau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Bapak, hamba berdoa untuk setiap anak muda di tempat ini di dalam melakukan firman-Mu, menunjukkan kasih yang tegas itu. Biarlah roh Tuhan yang menuntun mereka sehingga motivasi dan agendanya bukan untuk diri sendiri. Tapi sewaktu melakukannya itu bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan melihat kepentingan yang lebih besar yaitu untuk orang lain dan juga untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya setiap dari kami sudah dimampukan dan kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi anak-anak muda yang mewakili kerajaan surga dimanapun kami berada.
Kami orang yang berani untuk mengidentifikasikan masalah. Kalau ada masalah-masalah apalagi dosa yang melawan perintah Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami bisa dengan hadirat-Mu yang menyertai kami. Kami bisa berdiri di tempat di mana kami berdiri. Walaupun kami sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami juga bisa berani Tuhan dengan jujur dan terus terang. Tidak lagi dengan budaya sungkan Tuhan. Kami bisa menyampaikan tanpa mengemasnya, dengan menutupnya dengan sugarcoat Tuhan. Tapi dengan terus terang menyampaikannya dengan penuh kasih dan bertanggung jawab. Jadikanlah jemaat-Mu ini adalah leader-leader dimanapun mereka berada. Mereka membawa dampak dan adalah dampak yang baik untuk sekeliling mereka. Pakai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan dukungan dan tepuk tangan buat teman-teman yang ada di depan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.